Salam, apa kabar sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan? Harapan saya, harapan kita semua sehat-sehat dalam keadaan baik, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Terima kasih waktu kesempatan indah pagi hari ini. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami beribadah, memuji, menyembah Engkau. Kami siap diberkati lewat firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami semua untuk kami mengerti. Ajar kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang peranan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang mengasihi Kristus. Bukti bahwa kita mengasihi Yesus adalah kita menuruti segala perintah-perintahnya. Dalam ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, hal ini dimungkinkan karena Roh Kudus sudah dikaruniakan di dalam hidup kita. Nah, apakah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Peranan Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus digelari sebagai penolong. Ya, Roh Kudus adalah penolong. Nah, arti penolong adalah membantu orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang ditugaskan kepadanya. Itu arti penolong. Dan Roh Kudus menjadi penolong dalam hidup kita hanya akan menjadi nyata apabila kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk menuruti perintah Allah dan dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita butuh seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, Yesus naik ke surga dan Ia mencurahkan Roh-Nya. Ia mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita, untuk bersama-sama kita umatnya, yaitu untuk menjadi penolong bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Dan kesadaran ini harus ditindaklanjuti dengan sikap yang meminta pertolongan kepadanya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak jauh di dalam kehidupan kita. Ia ada, tinggal diam di dalam kehidupan kita. Tinggal kita berdoa, tinggal kita berseru, tinggal kita memohon kepada Roh Kudus yang sebagai penolong itu. Tolong saya Roh Kudus, bantu saya Roh Kudus. Saya tidak mampu untuk menghadapi masalah yang sukar dan sulit ini. Saya membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Saya membutuhkan Roh Kudus yang menolong saya. Saya membutuhkan Roh Kudus yang menguatkan saya, sehingga saya kuat, mampu untuk menghadapi situasi yang sukar, sulit bagaimanapun.
Kalau hal ini nyata dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk menuruti segala perintahnya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Ya, firman Tuhan ini sangat jelas. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukti bahwa kita mengasihi Kristus adalah kita menuruti perintahnya. Dan bagaimana kita bisa mampu untuk menuruti perintahnya? Yaitu meminta bantuan daripada Roh Kudus sebagai penolong itu. Kita akan dimampukan oleh Dia. Kita akan disanggupkan untuk bisa menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Perintah-perintah Tuhan itu sebenarnya tidak terlalu sukar untuk kita taati, untuk kita lakukan. Kalau kita memang mengandalkan kemampuan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Tetapi mari kita menyadari bahwa ada Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu kita berdoa kepada Dia, kita berseru kepada Dia, kita meminta pertolongan kepada Dia, Dia akan menolong kita. Dia akan memampukan kita untuk kita melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Menghadapi situasi yang sukar sulit ini, mari kita selalu berseru kepada Roh Kudus. Mari kita selalu berdoa kepada Roh Kudus. Ia adalah penolong kita. Ia akan memampukan kita. Ya, jadi Yesus naik ke surga. Ia menyediakan surga untuk kita. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus itu Ia utus di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus itulah yang menjadi penolong kita. Sehingga kita tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang di dalam kehidupan ini. Karena Ia akan selalu menjadi penolong kita satu-satunya. Itu peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai penolong. Yang kedua, peranan Roh Kudus di dalam ayat yang masih dalam ayat yang ke-16, kita lihat dalam firman Tuhan itu, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang kedua, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah sebagai pendamping. Sebagai pendamping. Roh Kudus diberikan untuk menyertai kita selama-lamanya. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Yesus tidak meninggalkan kita di dunia ini seorang diri, sebagai yatim piatu, tidak. Tetapi ada pendamping di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Artinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Ya. Jadi setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, Ia ada selalu bersama-sama kita, mendampingi kita, menyertai kita. Nah, itu luar biasa. Mengapa kita bimbang? Mengapa kita khawatir? Mengapa kita ragu dalam hidup ini? Kalau sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kebenaran ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Ya, tidak pernah sendirian. Ada Roh Kudus beserta dengan kita. Kehadirannya dalam hidup kita bukan tanpa makna, tetapi Dia menjadi pendamping yang selalu siap untuk mendorong dan menopang kita untuk mampu memenuhi perintahnya. Dengan segala tantangan dan pergumulan yang ada seberat apapun, kita akan ditolongnya. Kita akan diberikan kekuatan. Kita akan diberikan jalan keluar dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan di dalam hidup kita. Pendampingannya akan mengajar dan melatih kita untuk mampu melakukan perintahnya. Jadi sekali lagi, perintah-perintah Tuhan itu tidak sulit. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memampukan kita, yang menyertai kita, yang mendampingi kita di dalam kehidupan kita. Perintahnya sangat bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita semakin hidup di jalan yang Tuhan tetapkan.
Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sangat luar biasa. Ia adalah pendamping di dalam kehidupan kita. Ia akan menyertai kita selama-lamanya. Ia tidak meninggalkan kita, Ia tidak membiarkan kita, tetapi Ia ada beserta dengan kita selama-lamanya. Ia akan menolong kita, Ia akan memampukan kita, Ia akan menyertai kita di dalam kita menghadapi masalah yang sukar dan sulit ini. Allah beserta kita. Nah, peranan Roh Kudus yang ketiga, yang terakhir di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam ayat yang ke-17 mengatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Peranan Roh Kudus bagi orang yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus adalah pembela kita. Yang pertama, Roh Kudus adalah penolong kita. Yang kedua, Roh Kudus adalah pendamping kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus adalah pembela kita. Nah, Roh Kudus yang dikaruniakan itu akan diam atau tinggal bersama-sama dengan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ia tidak jauh dalam kehidupan kita, namun Ia dekat, Ia tinggal, Ia diam di dalam hati kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu sungguh luar biasa. Ya, Allah kita adalah Allah yang dekat, tinggal, diam di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Kata tinggal di sini menunjuk kepada persekutuan. Ya, persekutuan. Ya, persekutuan kita dengan Bapa di surga adalah persekutuan dengan anaknya dan juga persekutuan dengan Roh Kudusnya. Ya, persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang bersekutu, ya, persekutuan. Ya, kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya, kita diajak bersama-sama dengan umat Tuhan di muka bumi ini sebagai anggota tubuh Kristus, ya. Koinonia adalah suatu persekutuan. Ya. Jadi Roh Kudus adalah pembela kita di dalam kehidupan kita. Dengan demikian Roh Kudus menjadi sekutu kita dalam menjalankan perintah Allah. Ya. Ia adalah sekutu kita, Ia adalah pendamping kita, Ia adalah penolong kita. Ia akan memampukan kita untuk mentaati perintah Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kita. Mari, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintah-Ku. Taati perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan, karena ada Roh Kudus yang menjadi penolong kita, yang menjadi pendamping kita, yang menjadi pembela kita, yang akan memampukan kita, menolong kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Dia akan siap membela kita dari segala dakwaan untuk mereka bahwa perintahnya sulit dan tidak mampu untuk kita lakukan. Jadi Roh Kudus akan menolong kita, akan memampukan kita. Ada kadang-kadang dakwaan-dakwaan, kamu tidak akan mampu untuk melakukan perintah Tuhan. Kamu tidak akan bisa untuk melakukan perintah Tuhan. Namun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu memampukan kita. Roh Kudus itu bersekutu dengan kita. Roh Kudus itu membela kita, akan menolong kita. Kamu mampu melakukannya, kamu bisa melakukannya. Tidak sulit melakukan perintah Tuhan, tidak sukar melakukan perintah Tuhan, namun gampang ketika memberikan waktu, memberikan kesempatan, memberikan sungguh-sungguh tempat kepada Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Ada juga dakwaan, ya. Iblis selalu mendakwa kita. Kamu penuh dengan dosa, ya. Dosamu tidak akan diampuni. Banyak sekali dosamu dan sebagainya. Kamu tidak akan diampuni. Itu kata iblis. Selalu mendakwa kita. Iblis mendakwa kita. Iblis membuat kita merasa bersalah terus-menerus, ya. Sehingga kita selalu berkata,
saya tidak mungkin diampuni dosa saya. Dosa saya terlalu besar. Tidak mungkin Tuhan mengampuni saya. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berkata seperti itu lagi. Jangan berperasaan seperti itu lagi. Itu adalah dakwaan-dakwaan iblis yang selalu ingin melemahkan kita, yang selalu ingin menghancurkan kita, yang selalu ingin supaya kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, memampukan kita bahwa Roh Kudus akan menolong kita dari setiap dakwaan-dakwaan iblis yang melemahkan iman kita, yang tidak menguatkan iman kita. Kita akan dimampukan oleh Roh Kudus itu sebagai pembela kita. Ia akan memberikan kekuatan. Dosamu akan diampuni. Jika kamu mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Itu kata Tuhan, itu kata firman Tuhan. Yakini, imani firman Tuhan itu dalam hidupmu sehari-hari. Jangan mendengar dakwaan-dakwaan daripada iblis itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Dia juga akan membela kita dari rasa bersalah ketika kita gagal untuk melakukan perintahnya, agar kita bangkit dan tetap berjuang dengan pertolongan yang datang daripadanya. Ya. Jadi seringkali banyak rasa bersalah yang kita alami dalam hidup kita. Wah, kita sering gagal melakukan perintah Tuhan, kita sering gagal melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi ingatlah firman Tuhan ini mengajar kita bahwa itu adalah dakwaan-dakwaan palsu daripada si iblis, setan itu yang selalu mendakwa kita. Tetapi Tuhan, Bapak Ibu, akan menolong kita, akan memampukan kita. Roh Kudus itu adalah pembela kita. Ia akan berdiri untuk membela kita. Ia akan ada di samping kita, ya. Ia akan menyertai kita, Ia akan menolong kita. Kalau Dia menjadi pembela, tentu menjadi jaminan bahwa kita akan mengalami kemenangan bersama Dia. Ya, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita dalam menghadapi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan. Engkau tidak sendiri, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ada Tuhan besertamu, ada Allah besertamu, ada Roh Kudus yang tinggal diam dalam hatimu. Roh Kudus tinggal diam dalam hatimu itu tidak kemana-mana, tidak keluar masuk di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu kadang keluar masuk, Bapak Ibu. Ya, Roh Allah itu keluar masuk dalam kehidupan seseorang. Contoh kehidupan Raja Daud. Ketika ia tidak berkenan, Raja Saul. Ketika ia tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika ia banyak melakukan dosa dan pelanggaran daripada Tuhan. Roh Allah itu keluar dari dalam kehidupan Raja Saul. Justru yang masuk menggantikannya adalah roh setan, ya, roh jahat. Tetapi di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita sudah baca dan melihatnya bahwa Roh Kudus itu tinggal diam dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saat itu Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kita sebagai orang-orang percaya. Ya, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup mengangkat, mendorong kita untuk tetap maju. Ayo, COVID-19 ini kadang-kadang melemahkan kita, kadang-kadang membuat kita tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa. Seakan-akan kita berkata, habislah segalanya, tidak ada yang bisa kita lakukan, tidak ada yang lagi bisa kita perbuat. Tetapi mari lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menantang kita untuk maju. Lihat ke depan sana, menghadap di depan sana. Ada masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Kita sudah belajar beberapa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ia adalah penolongmu, Ia adalah pendampingmu, Ia adalah pembelamu. Jadi mari teguhkan, kuatkan iman kita, bangkit dan semangatlah menjalani hidup ini. Jangan berputus asa, jangan kecewa, jangan bimbang, jangan ragu. Pandang ke depan, lihat ke depan. Ada masa depan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih. Roh Kudus sungguh berperan besar.
di dalam kehidupan kami. Sukar sulit, penuh tantangan, penuh masalah, penuh perjuangan yang sedang kami hadapi. Namun kami tidak takut, karena ada Roh Kudus yang beserta dengan kami, menyertai kami, menolong kami, dan hidup di tengah-tengah kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami, teguhkan, kuatkan iman jemaatmu untuk terus memandang, bersandar, berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.